Assalamualaikum, halo, nama saya Nadia, kelas 5A SD Angkasa 3 Bandung. Kali ini saya akan share pengalaman yang seru sekali saat berkunjung ke beberapa museum di kota Bandung. Yang pertama adalah Museum Geologi. Museum Geologi dibangun pada 1928, diresmikan pada 16 Mei 1929. Pembangunan dikerjakan selama 11 bulan dengan 300 pekerja dan dibangun berdasarkan rancangan seorang arsitek Belanda. Di dalam museum ini terdapat beberapa, yaitu ruang sejarah kehidupan, manfaat dan bencana geologi, sumber daya geologi, dan geologi Indonesia. Ini adalah ruangan sejarah kehidupan. Di ruang ini digambarkan perkembangan kehidupan di muka bumi yang dimulai sejak kelahiran bumi 4,6 miliar tahun yang lalu dan perkembangan kehidupan dari zaman ke zaman. Ruangan ini juga menginformasikan tentang sejarah geologi Bandung yang mengisahkan terbentuknya Danau Bandung Purba serta memajang berbagai replika fosil manusia purba. Ruangan selanjutnya adalah ruangan manfaat dan bencana geologi. Ruangan ini menyajikan hasil pengolahan sumber daya geologi oleh manusia dari masa ke masa dan jenis-jenis bencana, yaitu gempa bumi dan tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor. Berikutnya adalah ruangan sumber daya geologi. Ruangan ini mengupas berbagai jenis potensi sumber daya mineral dan energi serta tanah. Sumber daya mineral meliputi berbagai jenis mineral, logam, dan non-logam. Sumber daya energi meliputi minyak dan panas bumi, juga sumber daya air, khususnya air di tanah, yang merupakan potensi yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Terakhir adalah ruangan geologi Indonesia. Ruangan ini menginformasikan tentang proses pembentukan bumi dan tata surya. Di sini ditampilkan koleksi meteorit dan tektonik dan gambaran perkembangan kepulauan Indonesia sejak 50 juta tahun lalu menurut teori lempeng. Kita pindah ke museum kedua, namanya adalah Museum Mandala Wangsit. Museum ini adalah museum militer di kota Bandung, didirikan untuk mengenang sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat melawan penjajah. Dalam museum ini terdapat beberapa ruangan, yaitu ruangan kerajaan, era kemerdekaan, era perjuangan pasca kemerdekaan, era pemberontakan di Jawa Barat, dan ruangan khusus penyimpanan benda penting. Di dalam museum ini terdapat koleksi
benda asli maupun duplikat yang digunakan pada setiap era tersebut. Selain itu, juga terdapat beberapa lukisan yang menggambarkan suasana perjuangan pada zaman dahulu. Namun sayang sekali pengunjung tidak diperkenankan mengambil dokumentasi dalam museum untuk menghindari plagiasi, dan hanya satu ruangan yang diperbolehkan. Jadi dokumentasi saya hanya sedikit sekali di sini. Halo, assalamualaikum. Saya akan melanjutkan narasi kunjungan ke museum di Bandung. Perkenalkan, nama saya Najwa dari kelas 2B. Saat ini kita berkunjung ke Museum Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka, Kota Bandung. Museum ini terilhami keinginan untuk mengabadikan konferensi Asia Afrika. Selain itu, karena terdorong oleh keinginan sejumlah pemimpin Asia Afrika untuk mengunjungi kota Bandung, maka lahirlah gagasan mendirikan museum ini. Museum ini memiliki ruang pameran tetap yang memamerkan koleksi benda 3 dimensi dan foto dokumenter peristiwa pertemuan Tugu, Konferensi Kolombo, Konferensi Bogor, dan Konferensi Asia Afrika. Selain itu, dipamerkan juga foto-foto mengenai peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Konferensi Asia Afrika. Dampak Konferensi Asia Afrika bagi dunia internasional. Gedung Merdeka dari masa ke masa. Profil negara-negara peserta ke Konferensi Asia Afrika yang dimuat dalam multimedia. Selain itu, juga terdapat diorama pembukaan Konferensi Asia Afrika, perpustakaan yang berisi buku sejarah sosial, politik, dan budaya negara-negara Asia Afrika. Dokumen mengenai Konferensi Asia Afrika dan konferensi lanjutannya, majalah dan surat kabar. Juga terdapat ruangan audio visual yang menjadi sarana penayangan film-film dokumenter mengenai kondisi dunia hingga tahun 1950-an dan Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya kita pindah ke museum terakhir, Museum Puspa Iptek Sundial di Kota Baru Parahyangan. Puspa Iptek Bandung adalah sebuah
destinasi wisata edukasi di Bandung yang tawarkan atraksi wisata berupa daftar alat peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di museum ini kita bisa menjumpai antara lain jam matahari vertikal dan horizontal yang merupakan ikon tempat wisata edukasi ini. Jam matahari vertikal terletak di bagian depan gedung, sedangkan jam matahari horizontal ada di atas gedung. Gerbang utama Kota Baru Parahyangan yang merupakan bagian dari gedung ini mencerminkan konfigurasi matahari, bumi, dan bulan. Replika bumi dari batu utuh berdiameter 2 meter seberat 12 ton. 12 buah tiang yang melambangkan nama 12 bulan dalam sistem kalender Masehi. Beragam kalender tradisional menghiasi setiap tiangnya. Beragam alat peraga ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai bidang ilmu. Demikian dokumentasi kunjungan kami ke 4 museum di Kota Bandung. Kami senang sekali, semoga bisa menambah kecintaan kita pada negara, menghargai jasa pahlawan, dan banyak menambah pengetahuan kita. Terima kasih perhatian. Assalamualaikum.